Halo, Assalamualaikum. Pada kesempatan ini saya akan sharing tentang pengujian parasit gastrointestinal dengan menggunakan metode apung. Namun, metode apungnya tidak menggunakan plate McMaster ataupun Whitlock, tapi dengan metode yang sederhana sekali, karena mungkin teman-teman yang di daerah sulit atau mungkin belum punya plate seperti ini. Jadi kalau dengan plate seperti ini, larutan fesesnya kan biasanya dimasukkan ke sini, kita tunggu 5 menit, nanti akan ngapung dan nempel di permukaan atas dari plate ini. Kemudian baru kita hitung. Ini adalah metode kuantitatif. Jadi nanti hasilnya adalah IPJ atau IK per gram, sehingga kesimpulannya nanti akan kita ketahui bahwa apakah ternak itu terinfeksi cacing berat atau tidak. Karena nanti misalnya kalau di EPJ McMaster ketemu telur cacing 1, itu kita kalikan 100 pembacaannya, karena disesuaikan dengan berat feses yang diuji, yaitu 2 gram dan larutan garam jenuh sebanyak 58 ml. Kemudian perhitungannya dengan ada perhitungannya, karena ini kan chamber ini ada ukurannya, sehingga akhirnya ketemu bahwa kalau misalnya faktor pengalinya 100 gitu, kalau ketemu 1 telur cacing itu dikalikan 100 gitu. Begitu juga dengan Whitlock. Kalau dengan Whitlock faktor pengalinya beda karena ukuran chambernya juga beda, dan ini biasanya lebih bagus untuk ruminansia. Nah, untuk uji apung yang sederhana berarti tidak bisa kita prediksi berapa X per gramnya telur cacing tersebut dalam 1 gram feses, tapi minimal kita tahu ada atau tidak gitu, yes or no. Jadi jawabannya kualitatif, ada atau tidak telur cacing nematoda dalam feses ternak atau hewan yang kita periksa. Caranya juga sama. Kalau dalam hari ini saya mengacu pada pengujian McMaster seperti biasa. Jadi saya ambil 2 gram feses, saya timbang 2 gram feses, kemudian tambahkan larutan garam jenuh 58 ml, saya homogenkan, aduk, kemudian saring dengan saringan ukuran 200 ml. Kalau tidak ada juga tidak apa-apa ya. Kemudian akan saya masukkan larutan yang sudah disaring tersebut, akan saya masukkan ke dalam tabung apa aja boleh. Nah, permukaannya harus cembung seperti ini. Jadi prinsipnya kan telur cacing nematoda, Cestoda ataupun protozoa itu ukurannya BJ-nya, berat jenisnya lebih kecil daripada berat jenis garam jenuh, maka dia akan mengapung. Dan setelah dia mengapung, akan kita tangkap dengan menggunakan cover glass. Kita tunggu 5 menit. Setelah 5 menit kita ambil. Kalau ada pinset pakai pinset ya. Ini karena demo aja. Ini alatnya, ini air aja. Angkat. Kemudian kita letakkan di atas obyek glass. Baru diperiksa dengan pembesaran. Ya, pertama 4 kali, terus kita teruskan 10 kali. Kalau punya mikroskop yang ukuran objektifnya 20, 40, bisa diteruskan sampai ukuran 100 untuk memperjelas hasilnya. Biasanya sih ketangkep telur cacingnya, kalau memang positif ada ya. Sederhana sekali kan. Nanti kita demokan. Yang jelas teman-teman sudah tahu prinsip
pengujiannya. Oke, sederhana ya, mudah-mudahan dapat diaplikasikan dimanapun teman-teman berada. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, sekarang kita mulai praktikumnya ya. Feses yang sudah ditimbang 2 gram kita masukkan ke gelas atau ke tabung. Kita masukkan larutan garam jenuh. Larutan garam jenuhnya 58 ml. Bisa kita kasih sebagian dulu, bisa juga langsung semuanya. Ini saya praktekkan yang sebagian dulu. Kita saring ke tempat yang lain sampai larutannya turun. Kita aduk. Kemudian kita tambahkan sisa airnya, sisa garam jenuh yang tadi, supaya lebih maksimal lagi larutannya turun. Kita sisihkan dulu saringan dan batang pengaduknya. Kemudian kita ambil plate McMaster. Bentar ya. Kita lap dulu. Tadi kita basahi dulu biar nanti gampang memasukkan larutannya. Nah, seperti ini. Kita masukkan dari satu sisi. Kita penuhi semua chambernya. Ini maaf, pipetnya bekas metilen blue tapi nggak apa-apa kok. Udah selesai? Kita taruh dulu. Kemudian kita coba metode opung yang lain, yaitu dengan yang ini dengan diapungkan manual. Jadi dimasukkan ke tabung sampai cembung. Didiamkan saja. Yang ini rencananya mau saya sentrifus. Jadi cara mengapungkan itu bisa dengan didiamkan saja atau dengan sentrifus. Ini yang mau disentrifus, saya masukkan 2 tabung. Kita usahakan volumenya sama biar balance nanti di mesin sentrifus. Kita tambahkan lagi untuk yang tadi yang dicembungkan, kemudian kita letakkan cover gelas di atasnya. Ini tabungnya kecil jadi nanti gampang ngambilnya. Tadi pas yang di demo tabungnya gede. Ini tabung untuk sentrifus biasa. Kami pakai yang bekas-bekas saja. Kita manfaatkan semaksimal mungkin peralatan yang ada di laboratorium. Yang 2 tabung ini kita tutup, terus kita masukkan ke sentrifus. Ini sentrifus kesayangan saya di lab. Sentrifus ini umurnya lebih muda sekitar 3 tahun dari saya. Ini ada di lab ini sejak tahun 1979. Kita letakkan berhadapan. Ini manual banget, buatan Jepang, swing centrifus ya. Swing. Oke, sudah mulai naik. Tadi saya setel rencananya 2500 RPM-nya. Waktunya saya agak lamakan sekitar 10 menit. Ini pengatur kecepatannya. Oke. Mulai tambah cepat. Dan ini pengatur waktunya, saya setel 10 menit. Kemudian nah yang ini tadi yang didiamkan saja udah 5 menit. Tadi didiamkan 5 menit. Angkat, letakkan di atas objek gelas. Terarang kemana ini? Waduh, kelihatan labnya berantakan. Nah ini tadi kita sandingkan dengan McMaster. Siap diperiksa. Oke, preparat sudah siap dan siap diperiksa.
Nah ini tadi ya yang di sentrifus. Ini saya minta bantu Pak Rusmantoro untuk ambil. Ini senior saya ini. Waduh bentar lagi mau pensiun Pak. Sedih aku. Oke kita ambil tadi ya hasil sentrifusanya. Udah itu kita buka. Dan perlakuannya setelah ini sama. Kita tambahkan NaCl di atasnya. NaCl, garam jenuh di atasnya. Sampai cembung seperti tadi. Seperti yang tadi saya diamkan. Yang cara pertama tadi. Saya cembungkan. Kasih cover glass lagi di atasnya. Dan didiamkan selama 5 menit. Sama aja sebenarnya. Tujuannya untuk mengapungkan telur cacing atau mungkin protozoa yang ada di dalam feses. Hanya mungkin kalau ini mungkin lebih jernih hasilnya. Lebih jernih lagi hasilnya, debrisnya hilang. Terus kalau mau foto-foto gampang kalau dengan ini. Bisa sampai ke pembesaran 100 kali objektifnya. Oke ini pakai mikroskop yang juga sudah lama. Tapi ini kesayangan saya karena jernih banget. Ini yang McMaster. Iya McMaster betul. Oh ini Whitlock. Jadi tadi selain di plate McMaster bisa juga pengapungan dengan plate Whitlock. Kalau plate Whitlock ini cukup dengan pembesaran 4 kali saja. Karena plate-nya besar. Jadi naik dari atas ke bawah, naik pemeriksanya semua ditelusuri dan dihitung jumlah telur cacing yang ditemukan kemudian dikalikan dengan faktor pengalinya. Kalau dengan McMaster plate-nya itu lebih kecil. Terus tiap chambernya itu isinya 10 baris. Nah, kita memeriksanya dari kanan ke kiri, muter kanan kiri terus saja sampai semua baris terperiksa. Jumlah telur yang ditemukan kita kalikan 100. Cukup jelas ya untuk pembuatan preparat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Mohon maaf jika ada salah-salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.